firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 140, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Dia Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Alkitab, yaitu bila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka memalingkan kepada pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kalian izan, kalau demikian, kalau duduk ya bersama orang yang sedang memperolok-olokkan atau melakukan kekafiran, berarti apa? Misluhum, berarti kalian sama dengan mereka. Kafir sama dengan mereka. Fadzakara ta'ala annahu nazzala 'alal mu'minina fil kitabi. Allah Subhanahu wa taala menuturkan bahwa Dia telah menurunkan kepada kaum mukminin di dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an. Itu apa? Annahum idza sami'u ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala yaq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Bahwa mereka bila mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka apa? Mereka jangan duduk bersama orang-orang tersebut sampai memalingkan kepada pembicaraan yang lain. Wa anna man jalasa ma'al kafirina bi ayatillahi al-mustahzi'ina biha fi hali kufrihim wa istihzaihim bahwa misluhum. Dan Allah menjelaskan bahwa orang yang duduk bersama orang-orang yang kafir, ya, orang yang sedang mengingkari ayat-ayat Allah, lagi memperolok-olokkannya, itu duduk di saat mereka sedang melakukan kekafirannya dan perolok-olokannya, maka dia itu sama dengan mereka. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara orang yang melakukan kekafiran dengan orang yang duduk di majlis kekafiran tanpa pergi itu. Karena Allah mengatakan jangan duduk. Jadi ketika kita mendengar ada orang sedang mengucapkan kekafiran, baik dalam ceramahnya, dalam khutbahnya, atau dalam majlisnya, kita sedang ada di majlisnya, di depannya, kita sedang hadir di pengajiannya, atau sedang mendengarkan khotib Jumat, ya, atau sedang duduk di majlis yang mana orang ngobrol di situ, terus andai kata muncul lontaran kekafiran dari mulut si orang yang hadir di majlis tersebut atau orang yang khotib tersebut atau penceramah tersebut, maka Allah apa? Mengatakan fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka, harus langsung apa? Pergi. Kalau tidak bisa mengingkari dengan tangan, maka dengan lisan langsung berdiri membantah pernyataannya. Kalau tidak mampu maka tinggalkan tempat tersebut. Tidak boleh saya mengingkari di hati, kan harus mengatakan kalau tidak mampu dengan lisan maka dengan hati. Maksud pengingkaran dengan hati bukan maksudnya duduk di majlis kekafiran tersebut dengan alasan hati mengingkari, tapi dengan pergi meninggalkan majlis tersebut. Itu namanya pengingkaran dengan hati. Makanya ketika orang-orang jamaah masjid di Kufah yang 170 orang, salah seorangnya mengucapkan kalimat kekafiran, terus jamaah masjid tersebut tidak mengingkari, mereka juga tidak pergi, maka para sahabat pada zaman Utsman bin Affan, ya, pada waktu itu gubernur di Kufahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, memvonis kafir seluruh jamaah masjid tersebut 170 orang. Karena apa? Karena tadi mereka tidak melakukan pengingkaran yang paling minimal, yaitu pengingkaran dengan hati dengan cara pergi. Makanya Syekh Sulaiman di tempat yang lain, ya, di Majmu'atul Tauhid, bisa dilihat halaman 39 ya.
halaman 39 ya. Sulaiman ketika ditanya tentang ayat ini ya, beliau mengatakan anna ma'nal ayati ala zahiriha wa huwa anna ar-rajul idza sami'a ayatillah yufaru biha wa yastahza'u biha fajalasa indal kafirina mustahzi'ina min ghairi ikrahin wala inkarin wala qiyamin anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi fa huwa kafirun misluhum wa illam yaf'al fi'lahum di anna dzalika yatadammanu ar-ridha bil kufri war ridha bil kufri kufrun. Di sini bahwa makna ayat sesuai dengan zahirnya itu bahwa orang bila mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan terus dia duduk bersama orang yang sedang melakukan kekafiran, melakukan perolok-olokan tersebut tanpa apa? Dia duduk tanpa dipaksa, tanpa mengingkari dan tanpa pergi meninggalkan dari mereka sampai mereka malingkan kepada pembicaraan yang lain, maka dia kafir sama dengan mereka walaupun dia tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Karena sikap dia duduk di situ tanpa ya pengingkaran, tanpa pergi itu mengandung sikap ridho dengan kekafiran. Sedangkan ridho dengan kekafiran adalah kekafiran. Wa bihadhil ayati wa nahwiha istadallal ulama ala anna ar-radhi bidzambi kafa'ilihi. Dengan ayat ini dan yang lainnya para ulama berdalil bahwa orang yang ridha dengan dosa adalah seperti pelakunya. Fa in idda'a annahu yakrahu dzalika biqalbihi lam yuqbal minhu. Kalau dia mengklaim bahwa dia membenci hal itu dengan hatinya, maka tidak diterima klaim tersebut. Li'anna hukma 'ala zahir. Karena hukum itu berdasarkan zahir, wa huwa qad azhara al-kufra fayakunu kafiran. Sedangkan dia telah menampakkan kekafiran, maka dia pun menjadi kafir. Walihada lamma waqa'atir riddatu ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam wadda'a unasun annahum karihu dzalika lam yaqbal minhum as-sahabatu dzalika bal ja'aluhum kullahum murtaddina illa man ankara bilisanihi wa qalbihi. Oleh sebab itu, tatkala terjadi kemurtadan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian orang mengklaim bahwa mereka membenci dengan hatinya, maka para sahabat tidak menerima hal itu. Bahkan para sahabat menjadikan mereka semuanya sebagai orang-orang murtad, kecuali orang yang mengingkari dengan lisan dan hatinya. Makanya pada kisah ketika Abu Bakar mengirim pasukan Khalid ibn Walid ke Banu Hanifah, ditangkap beberapa orang, di antaranya ditangkap Muja'ah ibnu Murarah. Kemudian Muja'ah ibnu Murarah ini berkata kepada Khalid ibn Walid, saya ini mukmin, saya beriman, saya tidak merubah agama saya membaiat Rasulullah masuk Islam, saya tidak merubah. Seandainya dia, maksudnya Musailamah itu keluar di tengah kami, maka kami tidak memikul dosa dia. Maksudnya ingin membela dirinya, bahwa dirinya keyakinannya masih lurus. Kata Khalid ibn Walid, ya, kalau kamu seperti itu, kenapa kamu tidak berbicara seperti, tidak mengingkari seperti pengingkaran yang dilakukan oleh Sumamah dan Al-Yashkuri? Kenapa kamu berada di tengah mereka? Mereka terang-terangan melakukan kekafiran. Kenapa kamu tidak mengingkari dengan lisan kamu seperti yang dilakukan oleh Sumamah dan Al-Yashkuri? Kalau kamu takut, ya kenapa tidak bergabung dengan kami? Kenapa tidak membelot kepada kami? Itu tadi pernyataan Syekh Sulaiman ketika menjelaskan ayat yang sama. Jadi orang yang duduk bersama orang yang sedang perolok-olokan atau mengucapkan kekafiran atau yang semacam itu, maka dia kafir walaupun mengklaim hatinya benci, walaupun dia tidak melakukannya. Karena Allah menetapkan bahwa duduk di majelis kekafiran tanpa dipaksa itu adalah sebagai bentuk ridho dengan kekafiran. Makanya pada zaman Umar ibn Abdul Aziz ada orang-orang ditangkap minum-minum khamr, kemudian diperintahkan untuk dijerak mereka itu. Kemudian dikatakan kepada Umar ibn Abdul Aziz bahwa di antara yang ditangkap ini
Ya, di majlis khamar itu ada orang yang sedang saum, dia tidak ikut minum khamar, cuma ada di majlis khamar tersebut, majlis minum khamar. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar ya mendera orang yang saum ini. Karena apa tadi? Duduk di majlis maksiat, walaupun tidak melakukan maksiat, maka maksiat. Orang judi itu kan, dia tidak ikutan judian, tapi ikut nonton yang judi, maka dia dosanya sama, yang mendapatkan dosa seperti dosa orang yang judi. Orang minum khamar, dia tidak minum khamar tapi duduk di kursi di sekitar majlis minum khamar tersebut, maka dia sama dosanya dengan peminum khamar. Begitu juga orang duduk di majlis kekafiran tanpa melakukan, tanpa dipaksa, tanpa pergi, maka dia kafir sama seperti orang yang melakukan walaupun hatinya membencinya. Karena Allah menetapkan kebencian itu harus sertai dengan tindakan, itu apa? Meninggalkan. Walam yufarriq bainal khaifi wa ghairihi illal mukraha. Allah tidak membedakan antara orang yang dipaksa dengan yang lainnya. Yang lainnya itu apa? Orang yang jahil atau orang yang basa-basi, ya. Tidak dibedakan antara orang yang takut atau basa-basi atau yang lainnya, kecuali orang yang dipaksa, diikat, ya, sehingga tidak bisa meninggalkan majlis tersebut.